Hello learners, welcome back in Studying English with BSA course with me, Mr. B. Well, today we're gonna study about time. Tada! Oke, time itu adalah singkatan dari waktu. Oke, waktu bahasa Inggrisnya adalah time. Nah, kita hari ini akan belajar tentang time. Ada beberapa time vocabularies atau kosakata yang perlu kita tahu dalam belajar waktu dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama, AM. AM. Kepanjangannya adalah anti-meridian. Oke, anti-meridian atau EM digunakan untuk rentang waktu pada pukul 00.01 tengah malam sampai 12.00 siang. Oke. Yang kedua ada PM. PM, kepanjangan dari post meridian. Itu digunakan untuk rentang waktu pada pukul 12.01 siang sampai 00.00 tengah malam. Oke. AM dan PM. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas waktu secara khusus ya. Oke, waktu itu apa bahasa Inggrisnya? Oke, time. Sebenarnya waktu itu ada dua style atau dua model. Yang pertama ada menggunakan British style, yang kedua ada American style. Nah, untuk kesempatan ini kita secara khusus akan membahas tentang British style. Oke. British style. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai British style, kita perlu nih untuk tahu istilah-istilah yang lainnya seperti hour. Hour artinya adalah jam. Minute. Minute artinya menit. Second. Second artinya detik. Well, kita langsung menuju ke rumus dalam membuat British style. Oke, rumusnya yaitu adalah minute plus past or to, past atau to, plus hour. Oke, jadi untuk membuat British style, rumusnya yang pertama adalah menitnya dulu di depan, kemudian past atau to, kita akan bahas, kemudian plus ditambah hour atau jamnya yang paling terakhir. Oke, ada istilah khusus sebenarnya untuk menyebutkan menit keberapa seperti itu. Oke, yang pertama adalah a half. A half. A half itu adalah 30 menit atau setengah jam. Oke, a half artinya adalah 30 menit atau setengah jam. Itu istilahnya adalah a half. Yang kedua, a quarter. A quarter. A quarter adalah 15 menit atau seperempat. Ya, 15 menit atau seperempat jam. Oke, next. Nah, untuk membuat jam, tadi ada menitnya yang di depan, past atau to, plus hour atau jamnya. Nah, past atau to, ini gimana penggunaannya? Oke, past itu artinya lebih. Nah, pas ini digunakan untuk menit, rentang menit ke 1 sampai 30. Saya ulangi ya. Pas itu artinya lebih, digunakan untuk rentang menit ke 1 sampai 30. Oke, yang kedua adalah to. To artinya kurang. Saya ulangi, to artinya kurang. Digunakan untuk rentang menit ke 31 sampai 59. Oke, to digunakan untuk rentang menit ke 31 sampai 59. Wah, di sini ada catatan khusus nih. Untuk pas menitnya tetap, jamnya juga tetap. Sedangkan to jamnya naik 1 kalau pakai to ya. Kalau pakai to jamnya naik 1, menitnya dikurangi 60 menit. Saya ulangi, catatan khusus. Untuk yang pakai to, jamnya, hour-nya naik 1, menitnya dikurangi 60 menit. Seperti itu. Oke, kita menuju ke contoh atau example. Oke, contoh yang pertama. Jam 7.30
pagi. Oke, jam 7.30 pagi. Oke, untuk preposisi jam kita pakai at ya, pakai at. At itu khusus untuk digunakan untuk jam. Artinya adalah pada pukul atau jam. Oke, jam 7.30 pagi. Oke, kita kembali ke rumus. Minute. Oke, yang pertama adalah menitnya dulu. Kemudian pakai past atau to. Past atau to. Kemudian yang terakhir ada hour atau jamnya. Jamnya itu diletakkan yang paling terakhir. Sedangkan yang paling awal itu adalah menitnya. Oke, kita pecahkan soal contoh di bawah, contoh berikut. Jam 7.30 pagi. Oke, preposisinya pakai at. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah menitnya. Berapa menit ini? Oke, menitnya adalah 30 menit. 30 istilah khususnya apa? 30 istilah khususnya adalah a half atau 30 menit. Artinya adalah setengah jam. Dalam 1 jam kan ada 60 menit. Nah, setengahnya dari 60 menit itu berapa? Adalah 30 menit. Berarti pakai istilah khusus yang a half. Oke. At, a half, kemudian pakai pas atau to kira-kira. Oke. Karena ini menunjukkan menitnya di rentang 1 sampai 30. Ingat ya, rentang 1 sampai 30 berarti pakai pas. Oke, kita tulis yang pas. Kenapa nggak pakai to? Ya iya, karena ini menitnya masih di rentang 1 sampai 30. Ini 30 menit. Itu 7.30. Kecuali kalau menitnya 31 sampai 59 berarti pakai to. Kalau yang ini pakai pas. Oke. Kemudian terakhir ada hour atau jam. Ya. Jam. Jamnya di sini berapa? Jam 7. 7 bahasa Inggrisnya 7. Berarti 7. Oke, kalau di sini keterangannya pagi. Kira-kira jam berapa ya? Pagi pakai AM atau PM. AM atau PM. Oke. Karena ini pagi, masih di rentang jam 00.01 dini hari sampai 12 siang. Karena ini masih jam 7.30 pagi, berarti pakai yang AM. Jadi, jam 7.30 pagi adalah at a half past 7 AM. Gimana? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua adalah jam 9.52 malam. Jam 9.52 malam. Oke, kita pakai preposisinya, pakai at. Tetap ya, at. Kemudian kita lihat apanya dulu di rumusnya, menitnya atau minute. Oke, menitnya berapa ini? 52. Oke, kita perlu mengidentifikasi menitnya dulu nih. Kira-kira kalau 52 itu pakai pas atau to ya? Oke, kita lihat. Pakai pas atau to ya? Kalau pas rentang menit ke 1 sampai 30. Kalau to rentang ke 31 sampai 59. Nah, ini 52 nih, masuk rentang yang mana? Masuk rentang yang to. Oke, to ya. Berarti pakai to. Kita ngerjain apanya? Pas atau to-nya dulu. Kita perlu tahu dulu pas atau to. Kalau ini yang 52 pakai to. Oke. Kalau pakai to, ada catatan khususnya, lihat. Jamnya naik 1. Oke, jamnya naik 1. Kalau ini jam 9, berarti naik satunya jadi jam berapa? Jam 10 atau 10 ya. Oke, kita lihat rumus juga. 10, hour-nya di belakang. 10. Jam 9, jadi di sini jam 10. Jam 10. Oke, ada catatan lagi nih. Menitnya dikurangi 60. Oke. Berarti kalau menitnya dikurangi 60, gimana? Nah, ini menitnya 52. Berarti 60 dikurangi 52. Kira-kira ada berapa? 60 kurangi 52 berarti ada 8. Berarti menitnya ditaruh di depan. Yang 8 itu ditaruh di depan. Oke, di sini ada keterangan waktunya malam. Jam 9.52 malam. Kalau malam itu masih masuk yang AM atau yang PM kira-kira? Ada yang bisa? Oke, nah kalau malam jam 9.52 berarti masuk rentang ke post meridian atau digunakan untuk rentang 12.01 siang sampai 00 malam. Masuk yang PM ya. Jadi jam 9.52 malam dalam bahasa Inggrisnya adalah at 8 to 10 PM ya.
At 8 to 10 p.m. Cara bacanya gimana sih? Cara bacanya Mister untuk mengungkapkan jam dalam bahasa Inggris kok dibolak-balik gitu? Iya, kita dalam bahasa Inggris rumusnya memang seperti itu, udah dari pabriknya. Cuma kita menyesuaikan saja. Nah, bacanya gimana? Misalnya jam 7.30 pagi. Oke, jam 7.30 pagi bacanya adalah begini. At a 7:30 a.m. Dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini. Jam 7 lebih 30 atau setengah pagi, seperti itu. AM itu untuk keterangan spesifik ya. Keterangan spesifiknya apa? Ini pagi, AM. Oke. Kalau yang jam 9.52 malam, gimana bacanya? 8 to 10 p.m. Gimana? Pada pukul atau jam 10 kurang 8 malam. Kalau wong Jawa nih kita bilangnya jam 10 kurang 10 menit, ngono loh. Nah, dalam bahasa Inggris juga gitu. Jam 10 kurang 8 malam, seperti itu. Kurang lebih lah seperti itu ya. Oke. Nah, gimana? Mudah bukan? Kita mempelajari jam? Nah, sangat mudah kan? It's piece of cake. Really, really simple. Kalau kita lihat rumusnya, itu sangat mudah sekali. Jadi nggak usah takut untuk mengerjakan jam. Itu nggak sulit kok sebenarnya kalau kita rajin untuk belajar untuk membuka catatan kita. Oke, di sini seperti biasa, Mister mau kasih gift, special gift for you, oleh-oleh. Seperti biasa ya, kita ada kuis. Bagi teman-teman yang bisa menjawab kuis berikut, time, sangat mudah, bisa dilihat contoh yang tadi, akan dapat souvenir khusus dari BSA Course. Seperti itu ya. Oke, sangat mudah bukan? Mudah sekali. Apabila teman-teman tahu jawabannya, langsung kasih jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, itu tadi penyampaian dari materi hari ini yang mana adalah time atau waktu. Kurang lebihnya, terima kasih, Happy New Year and have a great day. Thank you.